Episode 58. Aku ingin lihat bagaimana Kak Brian menjalani hidup saat Kak Brian tidak punya apa-apa. Sedangkan kamu, wanita bayaran. Cynthia beralih menghadap Shirley. Kamu tidak akan dapat bayaran sepeser pun karena Kak Brian-ku tidak punya apa-apa lagi. Untuk itu, sebaiknya kamu mengakui dan meninggalkan Kak Brian sekarang juga. Karena jika kamu mengalah sekarang, maka kamu masih punya kesempatan untuk mendapatkan bayaranmu. Shirley tersenyum. Lalu, dengan cepat ia merebut surat perjanjian yang ada di tangan Cynthia. Cynthia kaget bukan kepalang. Wajah bahagia tiba-tiba berubah cemas dan takut. Hei, apa yang kamu lakukan? Kembalikan kertas itu padaku. Cynthia berusaha merebut kertas itu kembali. Tapi sayang, Shirley yang sudah mendapatkan surat itu, langsung merobek-robek surat tersebut menjadi pecahan-pecahan kertas kecil. Aku tidak sengaja melakukannya. Maafkan aku Nona Cynthia. Aku telah membuat kecewa hatimu, kata Shirley sambil tersenyum manis. Lalu menebarkan sobekan-sobekan kertas tersebut ke udara. Dasar berani sekali kamu padaku. Cynthia benar-benar tidak bisa menutupi rasa kesalnya lagi, ia berniat untuk melampiaskan rasa kesal itu dengan menamparkan wajah Shirley. Tapi sayang, niatnya harus terhalang tangan Brian yang begitu cekatan untuk melindungi Shirley. Jangan berani kurang ajar pada istriku, Cynthia. Karena aku tidak akan tinggal diam. Kenapa kalian masih ingin bersandiwara setelah sandiwara kalian terbongkar? Hah? Apa kalian pikir aku bodoh? Cynthia bicara dengan nada tinggi sambil menatap tajam Brian. Karena kamu sepertinya memang perempuan bodoh, Nona Cynthia, ucap Shirley sambil memeluk lengan Brian dengan manja. Mau-maunya kamu kami bodohi dengan selembar kertas perjanjian yang tidak ada apa-apanya. Apa maksud kalian? Tanya Cynthia mulai terpancing. Ya kamu seharusnya bisa merasakan dan memahami. Adakah kami berdua terlihat seperti pasangan sandiwara? Apakah kami terlihat sedang pura-pura? Tanya Shirley semakin bergelayut manja di lengan Brian. Anehnya, Brian bukan bantuin Shirley yang sedang berpura-pura. Malahan, ia menikmati suasana yang Shirley ciptakan dan merasa sangat amat bahagia. Hal itu membuat Shirley mendadak merasa kesal. Ia cubit lengan Brian tempat di mana ia bergelayut manja dengan keras sehingga Brian meringis kesakitan. Au, sayang, jangan begitu. Jangan keluarkan jurus manjamu di depan orang lain. Jangan coba-coba menggoda aku, ucap Brian setelah mendapat cubitan dari Shirley. Ingin rasanya Shirley tertawa lepas melihat ekspresi yang Brian perlihatkan sekarang. Tapi, sekuat tenaga ia tahan. Karena jika ia tertawa, sandiwara yang baru saja ia jalani akan musnah. Dasar kurang ajar. Kamu berani merusak suasana bahagia aku, Shirley. Kamu lihat bagaimana aku membalas kamu ya, ucap Brian dalam hati dengan perasaan senang saat melihat ekspresi wajah bahagia Shirley. Brian menggeser tubuhnya dari menyamping menjadi berhadapan dengan Shirley. Shirley yang sedang bersandiwara, tiba-tiba merasa sedikit kaget dengan perubahan Brian sekarang. Sayang, bukankah kamu ingin berangkat ke rumah papamu? Apa kamu tidak ingin pergi sekarang? Tanya Brian sambil meletakkan tangannya di pipi Shirley. Shirley tidak bisa menjawab perkataan Brian karena saat ini, dadanya sedang berdetak kencang dengan apa yang Brian lakukan. Wajah Merona pun terlihat dengan sangat jelas sekarang. Ya ampun, apa kamu tidak rela meninggalkan aku? Tanya Brian sambil menarik Shirley ke dalam pelukannya. Brian, apa yang kamu lakukan? Tanya Shirley dengan suara pelan sambil mencubit manja dada Brian. Ikuti saja sandiwara yang aku mainkan. Karena jika kamu berontak, maka sandiwara yang sudah susah payah kamu mainkan barusan akan musnah, ucap Brian dengan suara yang sama. Sial, aku tahu kalau Brian pasti ingin membalas perlakuanku padanya. Aku harus segera meninggalkan tempat ini, agar Brian tidak semakin merajalela padaku, kata Shirley dalam hati. Aduh, aku sampai lupa kalau aku harus segera ke rumah papa. Terima kasih banyak, Brian, sudah mengingatkan aku. Kalau begitu, aku berangkat sekarang saja.
Shirley berucap sambil berusaha melepaskan diri dari pelukan Brian. Sayang, cukup. Cukup sandiwaranya karena aku tidak akan terpancing dengan sandiwara kalian. Aku tetap tidak akan mempercayai kalau kalian itu menikah bukan karena perjanjian, kata Cynthia tak tahan lagi sekarang. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Yang jelas, apa yang kamu lihat sekarang, itulah yang sesungguhnya terjadi, kata Brian dengan nada santai. Brian, sudahlah, dia mungkin tidak akan pernah mengerti dan tidak akan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Karena hatinya, sudah tertutup rapat-rapat oleh kebodohan Fang sedang menghantui dirinya saat ini. Dia tidak akan bisa membedakan, mana yang sandiwara, dan kenyataan. Udah ya, aku harus berangkat sekarang. Shirley bicara dengan nada manja yang seolah-olah ia benar-benar berat hati untuk meninggalkan Brian. Hati-hati ya sayang, ucap Brian sambil melonggarkan pelukannya. Tapi, itu bukanlah akhir dari sandiwara yang Brian jalankan, lah mengecup pelan kening Shirley, yang membuat Shirley kaget bukan kepalang. Kak Brian, Cynthia benar-benar sakit hati dengan perlakuan Brian pada Shirley barusan. Dengan membawa rasa sakit tersebut, ia segera meninggalkan tempatnya. Cynthia berlari masuk ke dalam sambil menangis. Shirley segera meluncurkan sebuah cubitan keras ke pinggang Brian, setelah ia memastikan kalau Cynthia benar-benar sudah masuk ke dalam. Cubitan itu membuat Brian meringis kesakitan lagi untuk yang kedua kalinya. Auh, apa yang kamu lakukan Shirley? Kamu melakukannya lagi, tanya Brian kesal sambil memegang perutnya, di mana cubitan Shirley bersarang. Itu balasan karena kamu sudah keterlaluan. Shirley berucap sambil segera masuk ke dalam mobil. Dasar kamu gak punya perasaan, ucap Brian semakin kesal karena tidak punya kesempatan untuk membalas perlakuan Shirley. Shirley tidak menghiraukan apa yang Brian katakan lagi. Karena sekarang, ia sudah memaksa Pak Dayat untuk segera meninggalkan Villa Chamar. Pak Dayat terpaksa menuruti apa yang Shirley katakan dengan berat hati, karena sekarang, ia sudah menjadi sopir pribadi Shirley atas perintah Brian. Dasar kurang ajar. Lihat saja apa yang aku lakukan padamu nanti, istriku sayang. Aku akan balas kamu, Shirley. Brian berucap sambil tersenyum karena memikirkan apa yang baru saja terjadi. Brian masuk ke dalam dengan membawa rasa kesal sekaligus bahagia. Gak sopir, gak istri. Sama saja tingkahnya. Gak ada sopan santunnya sama sekali padaku. Ya Tuhan, apa sekarang aku sudah kena karma? Tanya Brian saat ia masuk ke dalam ruangan kerjanya. Ada apa tuan muda? Tanya Johan yang sudah berada di dalam ruangan tersebut sambil melihat Brian dengan tatapan penasaran. Tidak ada. Jangan banyak tanya karena sekarang aku sedang kesal. Kamu tidak ingin aku lampiaskan rasa kesal ini padamu, bukan? Ya ampun. Hanya kata itu yang bisa Johan ucapkan. Karena dia tidak ingin menjadi bahan pelampiasan oleh Brian. Bersambung.